Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Go into the deep, atau Duc in altum, yang adalah moto dari Bapak Uskup Hewal, Bapak Uskup di Mahumere di sini. Dia pun memberikan perutusan bagi kami para pater di MGL untuk pergi ke tempat yang dalam, yang adalah di universitas, kedua universitas, di Unipa dan di Universitas Muhammadiyah. Unipa itu Universitas Nusa Nipa, yang adalah universitas di Maumere, juga Universitas Muhammadiyah Maumere. Kemarin kita baru saja mengadakan retret singkat untuk mereka yang ada di IKIP Muhammadiyah. Tidak terlalu banyak yang datang, tapi sebuah permulaan untuk tahun ini, di mana kita juga mau bertolak ke tempat yang dalam, terutama bagi
saudara-saudari kita yang kuliah di sana, yang adalah mayoritas juga beragama Katolik, yang datang kebanyakan dari pesisir, dari tempat yang jauh, kebanyakan juga yang datang dari keluarga, dari ekonomi yang ada di bawah, yang mungkin dan kebanyakan biasanya tidak mendapatkan banyak perhatian, apalagi untuk hal-hal yang rohani. Mereka pun juga kebanyakan sudah sangat sulit untuk membayar uang kuliah yang juga sudah sangat banyak disubsidi oleh Muhammadiyah. Itu pun juga sudah tetap sulit. Jadi apalagi untuk punya uang pergi retret. Karena uang kuliah saja saya dengar dari dekannya itu sudah banyak juga yang belum bisa membayar. Padahal uang kuliah kalau dibandingkan dengan uang kuliah di Unipa itu tidak sampai setengah. Jadi bagaimana Bapak Dekan itu mengatakan bagaimana saya bisa minta lagi uang untuk pergi retret sedangkan uang kuliah saja belum lunas. Jadi untuk kita bertolak ke tempat yang dalam, kita juga harus berani untuk menghilangkan penghalang biaya supaya mereka juga bisa datang. Retret yang biasanya biayanya 100 atau 200 ribu tidak lagi menjadi 100 ribu, tidak juga 50 ribu, tidak juga 20 ribu, bahkan cuman 10 ribu. Itu pun kita harus lagi cari uang untuk transportasi agar mereka bisa sampai kemari. Perjuangan kita untuk bertolak ke yang dalam itu tidak mudah. Seperti juga Petrus yang mengatakan kami sudah semalaman bekerja tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Yesus yang mengatakan pergilah ke dalam, lalu Petrus akhirnya mengatakan tetapi kalau engkau mengatakan itu kami akan pergi. Saya juga merasa kami sudah banyak pekerjaan ya, kalau kita mau bilang kepada Bapak Uskup kami ini banyak sekali pekerjaan. Kami punya frater-frater yang harus kami bimbing, kami punya pembangunan biara yang juga belum selesai dan lain sebagainya. Tapi jika engkau mengatakan, kami juga akan pergi. Saya mau membawa renungan kita tentang bertolak ke dalam ini dalam tiga aspek dalam kita bertolak ke dalam ini. Duk in altum, go into the deep. Kita bisa bertolak ke dalam untuk menjala banyak ikan dan banyak manusia juga. Tapi kita bisa bertolak ke dalam juga kalau kita lihat dari sisi retret dan segi membangun iman, terutama orang muda yang kita layani ini. Kita harus berani bertolak ke dalam, di kedalaman luka-luka batin mereka. Tidak bisa hanya retret lewat saja tanpa menyentuh hal-hal yang paling dalam di dalam jiwa mereka, apa yang menjadi hambatan mereka untuk melihat cinta Tuhan karena mereka terluka. Banyak yang terluka, itu tidak asing lagi bagi kita bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada komunitas yang sempurna, dan banyak terjadi luka saling melukai dan luka batin yang dalam. Kalau kita lihat retret itu, kalau sudah hari kedua itu nangis-nangisnya itu mungkin kalau kita kumpul di ember itu bisa terkumpul air mata sampai 1 ember gitu. Karena saking banyaknya, kita saja lihat itu bisa lihat saat kita mendoakan. Kita
Kita harus berani bertolak ke dalam dan juga membiarkan adik-adik kita ini juga berani untuk ke dalam itu dan mengangkat itu. Karena di dalam itu memang gelap. Saya teringat satu movie yang judulnya The Meg. Movie ini belum mungkin 5-10 tahun lah. Itu tentang cerita hiu raksasa megalodon ya, megalodon yang besarnya lebih besar daripada bahkan hiu paus itu. Luar biasa besarnya. Dan dalam cerita itu megalodon itu dia tidak pernah naik, tapi dia selalu hidup di paling dasar yang ada lapisannya itu sedikit di bawah 10.000 mungkin 11.000 ya 12.000 meter di bawah permukaan laut. Tetapi ada sesuatu yang terjadi sehingga di bawah itu yang tidak bisa disentuh dan dia tidak bisa lewat itu, akhirnya dia bisa naik. Kita harus membantu juga karena di bawah, di kedalaman bawah sadar kita juga ini ada megalodon seperti itu yang masih juga berkeliaran dan harus juga naik ya. Karena musuh kita juga bukan musuh yang gampang ditaklukkan. Manusia kita tidak bisa menaklukkan iblis roh jahat itu, hanya Tuhan saja. Tapi itu harus bisa diangkat, itu megalodon yang raksasa itu yang selalu menghantui kita itu harus diangkat. Di bawah ada sadar, ada alam subconscious ya, setengah sadar, ada lagi yang di bawah lagi itu, yang lebih dalam daripada perasaan kita itu harus diangkat. Kita harus berani bertolak ke dalam ya, di bawah kedalaman sampai dasarnya kalau bisa. Saya pun masih juga mau bertolak ke dalam, di dalam jiwa saya masih banyak juga hal-hal yang mungkin saya belum mengerti benar ya. Sebuah permulaan bagi orang-orang anak muda, orang muda yang kita layani. Lalu kita juga mau bertolak ke dalam. Apalagi yang kita bisa bertolak ke dalam? Kita mau bertolak ke dalam cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan juga sungguh dalam, bahkan lebih dalam lagi daripada kedalaman jiwa kita. Tuhan sungguh dalam, dan kita mau membiarkan cinta Tuhan yang bisa kita rasakan tapi juga masuk di bawah kedalaman jiwa kita. Makanya kami sebagai MGL juga berusaha untuk masuk ke dalam keheningan, di mana kita bisa masuk ke dalam jiwa kita dan membiarkan cinta Tuhan dalam suasana adorasi di mana Tuhan sungguh hadir, tapi Dia juga hadir di bawah kedalaman jiwa kita dan berbicara dengan kita dengan bahasa cintanya yang adalah bahasa Roh Kudus yang mungkin kita sebagai manusia tidak mengerti, tapi dalam kedalaman jiwa kita ada sesuatu yang terjadi. Jadi kalau kita semua lagi adorasi, kadang-kadang kita merasa kosong dan hampa, tidak ada apa-apa. Itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Dia masuk ke di dalam dasar kita itu dan melakukan sesuatu di situ. Kedalaman cinta Tuhan itu. Di kedalaman itu kita diajak ya untuk fenomenanya ini seperti yang terjadi pada Petrus, di mana dia sudah bekerja keras, tapi Tuhan mengatakan pergilah juga ke tempat yang dalam, tapi dia bisa percaya dan dia mengandalkan Tuhan di situ. Setelah itu respon dia ini unik, tapi respon juga yang biasanya kita lakukan juga. Terutama bagi kita yang beraspirasi untuk menjadi imam, menjadi sosok Kristus, di mana respon kita akan mengatakan
tinggalkan saya Tuhan, saya ini orang berdosa, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Saya tidak mampu pergi ke tempat yang dalam itu. Tapi Yesus mengatakan, pergilah, ikutlah saya, ya, saya akan menjadikan engkau penjala manusia. Dan mereka memutuskan untuk ikut. Itulah, ya, mengikuti Yesus itu adalah pergi ke tempat yang dalam, yang banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya. Aswin juga pergi ke Mahumere ini, banyak hal yang tidak diketahui. Ya. Bukan hanya menjadi imam saja, karena kita semua adalah imam karena pembaptisan kita. Kita pergi ke tempat yang dalam untuk mengikuti Yesus. Itulah, ya, yang kita bisa renungkan. Bagaimana cara kita mau pergi ke tempat yang dalam bersama Yesus. Memang tempat yang dalam itu akhirnya menghasilkan banyak, ya, tuayan, banyak ikan, ya, banyak manusia yang mau menerima Tuhan Yesus. Nah, inilah poin yang terakhir, yang ketiga, bahwa bertolak yang ke dalam itu, kita sering melihat bahwa memang banyak umat Katolik, ya, yang Katolik di sini di Sika, Mahumere, dan di Flores Timur saja terhitung lebih dari 600.000 jiwa. Ya, ini hanya 2 kabupaten dari berpuluh-puluh kabupaten di NTT. Ya. Tapi berapa banyak dari yang 600.000 itu yang sungguh sudah menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat dan yakin dan mengandalkan Dia. Saya ingat kemarin waktu pengajaran Pater Matt, dia bertanya, mungkin pertanyaannya kira-kira, apakah kamu sudah menerima Tuhan Yesus? Bagaimana pertanyaannya kemarin? Ada yang ingat? Kira-kira apakah kamu sudah terima Dia sebagai penyelamatmu? Artinya sungguh, ya? Nah, berapa orang yang langsung angkat tangan dan yakin? Hah? Berapa banyak, Moses? 7 dari 50, ya. 7 dari 50 ini yang sudah kuliah, ya, yang sudah dibaptis, sudah menerima sakramen Krisma, ya, sudah komuni pertama. Tapi saat ditanya itu, 7 saja yang angkat tangan mengatakan, ya, saya terima Yesus sebagai penyelamat saya. Berarti di kedalaman jiwa mereka itu masih belum yakin sekali bahwa Yesus adalah penyelamat. Itu goal kita untuk mencapai kedalaman jiwa, ya, saudara-saudari kita. Karena memang banyak umat kita, tapi kita perlu lagi mengajak mereka untuk melihat di kedalaman itu dan menerima Yesus sebagai penyelamat. Pekerjaan yang banyak, istilahnya, ya, manusia yang perlu kita jala itu banyak, bahkan tidak usah jauh-jauh, ya, mau menobatkan orang lain dan masuk mengikuti Kristus, tapi dari saudara-saudari kita sendiri yang sudah dibaptis, sudah sakramen Krisma, itu masih banyak yang perlu masuk ke dalam kesadaran mereka bahwa Tuhan Yesus sungguh adalah penyelamat. Ya. Kita mau mengajak mereka karena mereka kebanyakan dibaptis saat bayi, ya kan? Karena komunitas, karena keluarga yang memutuskan untuk mereka. Tapi sekarang mereka harus mengambil keputusan itu lagi sendiri. Kita harus berani bertolak ke tempat yang dalam di mana saudara-saudari kita banyak yang sudah dibaptis tetapi belum ditanya di kedalaman jiwa mereka apakah mereka sungguh mau menerima Yesus sebagai penyelamatnya dan mengikuti Dia secara serius dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ya, melangkah di mana Dia melangkah. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, banyak
ya pekerjaan yang harus kita lakukan. Mungkin kita yang sudah bekerja juga di tengah keluarga, komunitas, di gereja ataupun di mana saja, merasa seperti Petrus, kami sudah bekerja keras tapi hasil sedikit. Mari kita coba dengarkan lagi Tuhan Yesus, kemana Dia mengundang kita untuk melemparkan jalannya. Untuk kami, kelihatannya tempatnya ada di sini. Mungkin saudara-saudari yang ada di rumah dimanapun Anda berada, bisa juga bekerja bersama dengan kami, menjadi partner kami, karena memang pekerjaannya banyak. Kelihatannya ya, jala ini memang harus kami tebarkan di orang-orang muda, ya, di mahasiswa-mahasiswi universitas yang masih banyak perlu menerima Yesus sebagai penyelamat mereka dan mengikuti Yesus, sehingga Tuhan Yesus dimuliakan, cinta Tuhan semakin lagi kita rasakan di dalam kedalaman hati kita dan kedalaman hati mereka, dan kita semakin lagi memuliakan namanya yang kudus, seperti juga dipanggil di bacaan pertama, ya, bahwa Yesaya merasa saya tidak bisa, lidah saya, bibir saya itu najis, tetapi dalam kekudusan Tuhan, di kedalaman kekudusan Tuhan, Dia dikuduskan, ya, dengan bara api. Biar bara api itu juga menyala di dalam kedalaman hati kita, sehingga saat Tuhan bertanya, siapa yang harus saya utus, ya, siapa yang akan pergi, ya, kita berani mengatakan, saya Tuhan, utus saya yang mau pergi. Seberapa dalam pun Engkau kirim saya siap, bukan karena kekuatan saya, tetapi karena kekuatan bara cintamu, roh cinta, roh kudusmu. Amin.